Kita bela Agus sampai dapat keadilan. Sebenarnya Pak Alvin, kalau Mas Agus ini operasi nggak operasi juga nggak apa-apa sih, nggak ada masalah. Nanti cuma dia begitu doang, nggak ada kelopak matanya, paling ketutup dia nanti. Nanti malah jadi gorengan katanya, nggak bisa operasi, nggak ada duit. Iya, nanti jadi bulian lagi apa? Kemudian dipikir nggak mau sembuh sengaja, ono sengaja itu. Iya, Apa ini dulu Agus saja, kulit Agus dulu aja kali dioperasi. itu sambil berjalan. Agus, udahlah, kurangilah masuk TV, kurangin masuk medsos, lu harus tahu diri. Lu udah dikasih duit di dosen, kok masih kau yang teriak-teriak? Tahu diri dong. Merujuk ke ayat 3, uang hasil pelanggaran, pengumpulan uang yang pelanggaran tadi itu disita dan disalurkan ke penerima manfaat yang lain. Mungkin saya ada salah sikap, salah kata yang mungkin merasa Mas Agus kecewa atau tidak suka. Saya dengan rendah hati melakukan permohonan maaf sebesar-besarnya. Yo, Mansan People. Agak-agak bersama Nyonya Mamang. Ya, si Abu yang ngebajak bantal juga si Pakun yang lagi jilat-jilat tuh, tapi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. Nggak sabar nunggu besok apa hasil saat Agus menemui Kemensos ya, semoga jadi ya. Today ada update-update yang membagongkan di sosmed perihal, ya masih perihal Agus ya, tapi sepertinya sudah nggak sedih lagi gitu, karena tadi aku sempat lihat di sosmed katanya Agus sudah nggak sedih lagi karena sudah dibantu sama 9 naga. Wow. Wadidaw sekali, sama ada beberapa momen lainnya. Kita langsung meluncur aja kali ya, meluncur. Cus. Nih kita nggak usah pakai lama, kita gercep satu-satu aja karena memang pengen modal gitu ya, masih mules ya. Ini pertama dari berita Indonesia _nya 4 ya, ada caption Agus Salim. Oke, ke caption bawahnya aja. Agus Salim kini sudah senang dan tidak sedih lagi berkat bantuan 9 naga. Wadidaw, jarang-jarang loh. Gila, koneksinya mantap. Kita langsung kayak gimana videonya, 1 menit 37 detik dari berita Indonesia. Ceki Play. Ya, Bang Alvin Lim ini adalah orang yang membantu dan menyelamatkan Agus dan berjuang sama-sama. Masalah uang, ya aman. Masalah pengobatan gratis di Singapura aman, ya Gus. Bilang terima kasih sama Bang Alvin dulu. Ya, terima kasih banyak buat keras. Alvin. Udah bantuin Agus gak bisa balas apa, semoga Allah yang balas kebaikan Pak Alvin. Amin. Berkat Pak Aguan, berkat 9 naga. Baik. Jadi kita nggak sulit-sulit lagi gitu ya. Ya, terima kasih kepada Bapak Asok Aguan sama Bapak Alian Nafi ya. Saya sudah bicara langsung kepada mereka 2 hari yang lalu dan mereka berkomitmen untuk menanggung seluruh biaya dari Agus bila dibutuhkan dan rumah sakit mereka selalu terbuka untuk Agus. Terima kasih Bapak ya, walaupun banyak orang bilang bahwa orang-orang kaya konglomerat itu nggak mau bantu, itu tidak benar ya. Mereka kalau diminta mereka siap bantu. Jangan Agus sedih lagi, Agus senang. Agus senang. Agus senang, Agus menang. Agus senang. Agus senang. Oke banget ya. Kita bela Agus sampai dapat keadilan. Tim hajar, hajar. Kembalikan uang Agus. Mas janjian dulu. Kembalikan uang Agus. Itu teriakan yang paling indah itu. Robi, kembalikan uang Agus. Dia tetap gak direspon ya mas-mas yang tadi. Saya janjian dulu mau kayak gimana teriak-teriaknya. Tapi positifnya jadi Agus bisa paralel sambil melakukan pengobatan gitu kan. Kalau kemarin kan terkesan seperti tertunda karena kan duitnya masih nyangkut ibarat ya kemarin alasannya gitu kan. Ya walaupun sudah dibuka di press conference beberapa hari lalu ditunda karena pengennya ke Singapura karena dari 2 dokter di Indonesia vonisnya udah nggak akan bisa, ada cahaya pun udah nggak akan bisa karena memang harus dilakukan pembersihan dan segala macamnya gitu kan, yang kemarin seperti dijelaskan oleh Dokter Firman, salah satu Santuy People kita juga kan. Berarti kalau sekarang sudah dapat bantuan seperti ini dan sudah deklarasi akan bisa dibiayai biaya pengobatannya gitu kan, sambil mengurusi permasalahan ini paralel bisa sambil melakukan penyembuhan gitu.
Tapi yang menariknya ada salah satu cuplikan dari Celeb on Can News sebelum kita ke sana nih. Ada yang mau ditambahin dulu tapi Nggak ada. Kita langsung meluncur dulu. Meluncur. Cus. Ninyo. Ya. Dari highlight dari Celeb on Cam News ya. Tuh caption aja kurang ajar ya. Aparat Abbas sarankan tato kacamata untuk mata Agus. Ya oke. Nah di sini poin yang menariknya kan di satu sisi sudah dapat biaya gitu ibaratnya ya untuk penyembuhan ya. Tetapi di sini dari Agusnya kayak nanti dulu deh mata kulit dulu aja gitu. Sedangkan Wawanya udah bilang udah mata dulu aja. Ini udah mulai ada perdebatan nih di saat sudah ada yang membantu nih. Wawancara lengkapnya di YouTube Celeb on Can News. Kita meluncur aja kali ya ke Celeb on Can News-nya. Meluncur. Cus. Ninyo. Ya. Celeb on Cam News, Alvin Lim gandeng 9 naga bantu pengobatan Agus, lirikan mata Bang Farhat, ceki-ceki. Play. Gimana ya nih? Mau ke Singapura atau besok kalau mau operasi? Besok kita udah siap operasi nih. Ikut Bang Agusnya mau. Bang Agus di mana aja bagus? Singapura dulu, periksa dulu kalau bisa. Kamu ada paspor nggak? Udah dibuat. Udah buat. Bisa masuk kan dia buta begitu ke Singapura nanti? Kalau katanya saya belum tahu, syarat belum pernah bawa orang sakit saya. Kan masuk karantina segala nih, takutnya ini nggak apa-apa. Ya nanti kita diskusikan lagi apakah memasukin orang yang lagi buta di Singapura segampang yang kita pikirin. Iya. Maksud aku kalau memang bisa di JSC dulu aja beresin di sini. Di sini juga kan nanti banyak yang mau ini bisa bantuin. Biayanya kalau memang harus bayar nanti aku ngomong sama Pak Aguan ya dia yang reimburse. Ya, bisa aja. Iya gitu aja. Di sini sudah canggih rumah sakit, tapi untuk rekonstruksi itu dia perlu dokter yang punya pengalaman di lapangan di Indonesia. Bahkan orang Singapura pun berobat di Indonesia, Gus. Tapi ini luar biasa rumah sakitnya. Udah pesanan kamar juga kalau udah besok aja buru-buru. Sebenarnya Pak Alvin, kalau mata Agus ini operasi nggak operasi juga nggak apa-apa sih, nggak ada masalah. Nanti cuma dia begitu doang, nggak ada kelopak matanya, paling ketutup dia nanti. Sama kayak yang di sebelah kiri. Kalau yang sebelah kiri kan udah nggak bisa lagi. Dioperasi bukan yang mau coba siapa tahu bisa lihat, Bang. Enggak, cahayanya bakalan hilang juga. Nanti kan dikorek dibersihin semua, makanya. Bukan gini, Gus. Di dalam matamu ada cairan namanya asam sulfat atau zat kimia lainnya yang berbahaya gitu. Nah, kalau takutnya ini harus dibuka lagi di matanya, dibuang, dibersihkan, itu belum pernah dilakukan dari awal. Udah ya? Udah 2 kali waktu itu pertama kejadian. Oke, saya mau tanya lagi. Apakah cahaya yang di matanya Agus itu masih ada sekarang? Masih. Bisa coba dibuka matanya? Jangan dulu, karena jam 3 baru mulai dibuka. Oh, jam 3 Bang, jangan. Dokter saya bilang begitu, jam 3 jangan. Jam 3. Iya, jam 3. Jadi kita harus rapatkan benar ya Gus. Soalnya kalau saya sih, menurut saya kita laksanakan aja operasi. Iya, maksud saya sih gitu. Jadi biar bersihin yang sisa-sisa itu Mungkin tanggal 5 gitu kan. Dan yang kedua yang saya khawatirkan ini kalau kita ke Singapura, terus kan ini ada menyangkut luka bakar, kemudian dikarantina lagi kan? Iya, makanya. Untuk berobat atau karantina. Siapa tahu karantinanya 1 minggu kan? Si Agusnya masih mempertahankan cahaya gitu. Ya ini yang dioperasi tinggal cuma 1 mata aja. Iya. Jadi dibelah lagi, kemudian dibuka, ditaruh di posisi itu, udah tutup. Jadi menyangkut estetika aja nih, biar enak kelihatan. Kalau sekarang kayak berantakan ya Gus. Sebelum dilanjut lagi, ini sepertinya sudah mulai ada terjadi perdebatan ya. Dari tim PH sepertinya menyarankan Agus dioperasi aja, dilakukan tindakan pengobatan lah istilahnya mah ya. Di Indonesia gitu. Di Indonesia aja ya. toh. Tadi juga kita dengarkan yang Singapura aja katanya berobat ke Indonesia, juga di Indonesia juga canggih-canggih. Kok oke-oke dokternya apalagi. Oke-oke gitu. Jadi kayak mungkin dari sebelumnya tidak puas dengan 2 vonis dokter di Indonesia gitu, berharap ke Singapura ada vonis lainnya. Tapi dari kacamata dokter mungkin ya, salah satunya adalah Santi People kita ya, Dokter Wildan juga yang menjelaskan kalau vonisnya nggak akan jauh beda, tindakannya pun tidak akan jauh beda. Yang membedakan hanya prosedur rumah sakitnya doang gitu ya. Secara SDM, kemampuan, skill dan segala macamnya sama. Iya. Jadi kemungkinan besar ya, dugaanku ya begitu sampai sono pun ya
akan sama vonisnya begitu. Dan di sini juga Wawa terlihat pengen udah di sini aja, Ko Alvin juga, terus Bang Farhat juga, tapi Agusnya keke, bahkan tadi sempat kita dengar kalau kayaknya mata gak usah dioperasi juga nggak apa-apa kali ya biar nutup sendiri ya. Tolonglah. Itu gimana ini? aku terkejut sih tadi waktu dengar itu sih Mang. Karena apa? Karena kan selama ini yang jadi perdebatan sampai akhirnya ngebikin menimbulkan dari polemik ini. Iya, itu kan ya gara-gara buat pengobatan mata. Terus kenapa sekarang tiba-tiba nggak usah lah biar nutup sendiri apa gimana? Kaget loh. Karena kan balik lagi kalau kita flashback di judul awalnya adalah pengobatan mata. Iya. Gimana coba kita lanjut lagi kali ya? Lanjut. Kalau yang kiri udah enggak. Udah nutup sendiri. Atau kita tato ya tato. Jadi kayak kacamata melekat di mata gitu. Biar Agus ketawa ya. Jadi kalau mata Agus ditato, Agus hitam kayak kacamata, gak perlu pakai kacamata lagi terus. Nah, nih Agus kalau bisa putusin sekarang operasi karena nggak bisa nunda lama lagi gitu loh Pak. Iya. Jadi semakin dinunda nanti nunda lagi gitu mau sampai kapan? Udah besok aja operasi bikin sel udah dulu disiapin. Lebih baik gitu loh. Nanti malah jadi gorengan katanya, nggak bisa operasi nggak ada duit. Iya, nanti jadi bulian lagi apa? Kemudian dipikir nggak mau sembuh sengaja, sengaja itu. Iya, apa ini dulu Agus aja, kulit Agus dulu aja kali dioperasi. Itu sambil berjalan, yang penting operasi bisa. dulu. Udah datang dokter kulitnya? Lagi tanda ini lagi diurus kan? Yang penting operasi mata, yang utama kan mata dulu. Kalau kulit kita sambil jalan. Kalau mata buta itu masih bisa dance, masih bisa. Tapi kalau kulitnya nempel begini nggak diperbaiki, ini kan dia kulitnya gini susah sembuh. Iya. Kalau begini luka lagi Iya. itu ya. Kalau nempel begini, kering. Itu bahaya Bang. Gerak dikit bernanah lagi kan ya. Iya. Betul. Ini juga udah pada Kalau kecuali harus mau begini terus seumur hidup, pasti harus bergerak kan. Tapi kalau bergerak luka. Maka kemarin rencana apa ya, kulitnya aja lah operasiin dulu pertama. Iya, sana. Jadi bimbang Bung, ada perdebatan juga di dalam tim sendiri. Perdebatannya soal prioritas ya. Ada beberapa kepala yang menginginkan ya udah ditindak dulu matanya gitu kan, biar nggak jadi ibaratnya bulian di luar gitu. Toh memang tujuan awalnya juga buat mata, yuk gitu kan. Tapi di satu sisi dari Agusnya nanti aja matanya gitu. Dia pengen justru kulitnya dulu gitu katanya. Sebenarnya ini sempat Nyonya tanyain di off cam ya Mang ya. Iya. Kenapa kemarin kayak apa ya, lebih ke cuek aja gitu. Padahal kan bisa tuh kalau misalnya memang harus nunggu jadwal operasi atau kayak gimana buat mata, kan bisa sambil jalan buat ngobatin kulitnya. Karena kan waktu itu sempat kesakitan katanya kan. Ya kenapa nggak sambil jalan aja gitu. Terus setelah udah sebulan lebih gitu, kenapa baru mau ditindak gitu loh. Jadi kayak gimana ya gitu. Golden periodnya benar-benar udah kelewat gitu. Iya. Tapi ini aku jadi ngeri dalam artian jangan sampai nanti perbedaan pendapat di dalam timnya sendiri menimbulkan perpecahan gitu kan. Di satu sisi Agusnya sendiri kayak udah mata udah bukan prioritas, justru dia tadi malah menawarkan untuk nggak usah dioperasi lah kali, mata nanti nutup sendiri, kulit yang penting. Sedangkan di sisi lain dari Bang Alvin ya aku tangkap tuh, udah cepetan kalau perlu besok gitu. Buat mata ya, buat mata ya. Karena kalau tadi dari Bang Farhat juga dia nyebutnya takutnya masih ada cairan asam sulfat itulah yang tadi yang masih tertinggal gitu di matanya, yang dimana kalau semakin lama mengendap di sana efeknya takutnya makin parah, makin kemana-mana gitu. Takutnya ya. Tapi Agusnya tetap sepertinya tidak ada kan, bahkan Wawa juga sempat membujuk. Iya. Tetap nggak mau urusan mata nanti dulu gitu, malah menawarkan kulit dulu gitu kan. Iya. Tapi sebenarnya kalau dipikir secara logika ya Mang ya, katanya kalau mau dioperasi pun hilang gitu kan, maksudnya cahayanya, kalau nggak pun juga bakal nutup sendiri gitu kata Agus tadi kan. Iya. Ya maksud aku ya kalau gitu kenapa nggak dioperasi cepat-cepat aja biar nggak makin kemana-mana gitu kan. Nah dugaanku kenapa dia kemarin nih ngomong pengen di Singapura, siapa tahu masih ada harapan, dia nggak mau kehilangan cahayanya itu. Dugaanku ya, mohon maaf kalau salah gitu ya.
Tapi nggak tahu lah gimana kalau menurut satu people. Tapi yang menarik ada momen nextnya nih, nggak tahu secara timeline ini sebelum atau sesudah terjadinya dialog ini meluncur. Ninyo, berbanding terbalik dengan momen tadi yang sepertinya Agus menyebutkan kalau sakit digerakkan gitu soal kulit ya. Di sini terlihat seperti santai-santai aja saat ada momen Agus Salim potong pita bersama Alvin Lim untuk resmikan kantor hukum Alvin. Oke. Dari Intent Investigation Ceki-Ceki. Play. Hormatan buat Agus. Kata Wawan, hormatan. Anti goreng semuanya. Agus buka kecelakaan. Pusat keadilan PIK, Agus yang buka. Ayo. Terus maju lagi. Maju kita. Maju lagi. Ya, bagus yuk. Ayo ya. Ya. Berdoa dulu Gus, berdoa. Saya berdoa dulu, doain dulu buat Pak Alvin, doain dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Semoga sukses, makin maju, semakin jaya. Biar cepat ini sehat juga ya. Amin ya Allah. Ya. Demi keadilan. Keadilan Agus. Indonesia. Saya Agus. Yuk. Saya Agus. Selamat. Makasih ya. Pak Alvin, Agus yang motong dengan harapan apa mungkin Agus motong kita hari ini? Simbol bahwa ini adalah center untuk masyarakat mencari keadilan, boleh datang ke Quotient Center. Hidup LQ. Hidup LQ. Udah yuk. Oke, itu ya. Jadi sekalian pemeriksaan, sekalian meresmikan gedung juga gitu, yang mungkin jadi relate ke video awal tadi yang memberikan judul bahwa Agus sudah tidak sedih lagi gitu. Ya, kalau kayak gini sih udah dianggap saudara sama Sembilan Naga ini mah Agus. Tinggal nunggu kemauan Agus aja berarti ya untuk dilakukan tindakan terhadap matanya gitu ya. Mungkin bisa paralel dengan kulit atau mata dulu gitu kan yang secara apa ya? Secara potensinya lebih berbahaya gitu kan. Iya. Tadi kan juga dari apa namanya, kayak dari Wawa sudah nyaranin, dari Bang Farhad juga udah nyaranin, cuman kan keputusan tetap ada di Agus ya Bang. Betul, mau atau enggak. Kalau aku concern banget sama omongan Bang Farhad tadi yang takutnya masih ada sisa cairan asam sulfat yang mengendap. Nah itu tuh poin-poin pentingnya nih gitu. Nanti malah efeknya kemana-mana gitu kan. Berbahaya, jadi harus menurutku loh ya harus ditindak cepat sebenarnya gitu. Tapi ya balik lagi kalau Agusnya belum maunya kulit dulu ya silakan, nggak apa-apa gitu ya. Baiknya buat Agus aja gimana gitu ya. Kita kasih nextnya. Ninyo, dari Agus kita bergeser ke tanggapan Bang Hotman Paris yang terbaru nih di 3 jam yang lalu. Ini menarik nih Bang Hotman bener-bener memposisikan diri di tengah, melihat dari 2 sudut pandang, hukum dan moral, dan ini penjelasannya dari Intent Investigation Ceki-Ceki. Oke Bang Hotman, gimana sih melihat kisruh uang donasi Agus Salim yang makin melebar kemana? Donasi itu sebenarnya perkara sangat receh gitu loh. Entah kenapa orang berlomba-lomba pengacara biar tampil di media. Pengacara-pengacara yang kurang populer pada berlomba biar masuk agar viral. Itu sebenarnya pertama ya, donasi kalau sudah diberikan kepada seseorang, yaitu haknya dia, itu haknya si Agus. Ya, cuma Agus secara moral memang wajib melaksanakan itu, bertanggung jawab gitu loh. Tapi secara hukum dia sudah pemiliknya. Dan yang kedua, sifat si Agus yang teriak-teriak tadi itu sangat tidak, menurut saya kelewatan. Orang dia udah ditolong masih teriak-teriak. Nah, apaan sih kayak gitu? Itu orang nggak tahu diri tuh orang. Tapi Bang, ini kan kasus semakin melebar kemana-mana. Menurut Abang melebar mungkin kemana-mana karena orang pada pengen pamer, pada pengen pansos. Harusnya bagaimana sih menurut Abang? Ya harusnya kayak gue dong, perkara-perkara besar gitu loh. Ya jadi nggak. Nah ini kan masalah kecil. Menurut Abang ada saran nggak sih? Mungkin ini kan masalah kecil kata Abang. Ada saran nggak sih Bang? Mungkin untuk segera selesai, kan ini hampir 2 bulan. Nggak usah lah terlalu ribet. Kalau memang Nopi merasa itu salah, gugat aja langsung. Ya kan, gugat aja langsung, selesai. Ya kan. Gak usah terlalu banyak di medsos, ya. Kalau dia merasa, kalau Nopi merasa itu melanggar hukum, ya gugat perdata, ya kan. Kalau sama juga si Agus juga bisa menggugat. Agus bisa mengatakan itu hak gua, apa urusan lu lagi. Nah, ini cuma kan memang secara moral orang yang sudah
diberikan bantuan harusnya mempergunakan uang tersebut sesuai tujuannya dan nggak pantas dia teriak-teriak. Harusnya kan berterima kasih dong, ya berterima kasih dong kepada orang yang memberikan bantuan. Tidak perlu mohon maaf, ya benar saya udah terima bantuan ini, saya udah pakai karena ada kebutuhan lain. Mohon maaf, terima kasih. Jangan malah nantangin. Aduh. Bang, ini tuh uang donasi kan kata abang katanya kalau diserahkan itu milik Agus atau milik donatur gak sih bang? Ini yang mana sih yang benar? Kalau sebenarnya? sudah, ini, kalau gua kasih lu ke lu apa nih? Apa yang mau? Kalau udah gua kasih gimana? Milik lu kan? Milik ya lu. udah. Tapi kan itu yang banyak itu milik donatur katanya. Nah, donasi itu kan pemberian. Donasi itu kan pemberian hak. Pemberian uang. Mendonatur karena menyumbangkan. Kalau sudah menyumbangkan berarti sudah beralih hak milik. Itu loh. Nah, ini tuh kan uang donasi digunakan untuk donasi, tapi kan Agus menggunakan haknya untuk lain atau gimana bang? Itu salahnya, tapi uang itu sudah milik dia. Salahnya di situ itu aja, ya. Nah, iya, secara hukum itu sudah milik si Agus. Tapi secara penggunaannya memang dia secara moral salah, tapi secara hukum dia pemiliknya. Karena dia pemiliknya, dia bisa pakai untuk apapun. Yang kedua harusnya dia lebih sopan. Orang sudah ditolongin kok malah teriak-teriak. Bahkan kan udah dilaporkan nih Nopi atas pasal pengancaman melalui Bang Parat Abbas. Itu gua nggak tahu lah itu lah. Nah kemarin Nopi dan Densus sudah ke Kemensos bang, gimana sih kalau udah ke Kemensos nih Densus dan Nopi, kalau sudah sampai ke Kemensos menurut abang gimana? Saya kira sudah terlalu meluas kasusnya, ya. Itu kan bukan donasi publik, bukan kewenangan medsos. Ya kan? Itu kan bukan donasi publik, bukan dana publik, bukan kewenangan kementerian. Apa urusan kementerian? Itu kan donasi pribadi. Iya katanya kan bang mau menengahi dan mengklarifikasi. Boleh aja. Agus juga besok mendatang katanya. Udahlah, orang yang sudah memberikan bantuan ini udah relakan aja deh. Udah, bahwa orangnya kurang berterima kasih itu dosa dia lah. Nggak bisa apa bilang. Kalau perorangan juga enggak. Kalau secara besar-besaran iya. Kalau menyangkut kepentingan publik iya. Kalau perorangan nggak apa-apa. Adakan uang donasi tanpa izin maksudnya. Di mana-mana ada donasi. Pesannya dan itu kan hanya insidental. Pesannya apa bang buat Agus? Apa? Pesannya apa bang buat Agus nih kan udah pesan saya kepada Pak Agus, udahlah, kurangilah masuk TV, kurangin masuk medsos. Lu harus tahu diri. Lu udah dikasih duit di dosa, kok masih kau yang teriak-teriak? Tahu diri dong. Ucapkan minta maaf sama orang-orang yang protes gara-gara uang donasi kau pakai misalnya untuk keperluan lain. Ucapkan minta maaf, ya. Ucapkan terima kasih. Dan kepada para pengacara janganlah diperluas lagi. Nggak usahlah terus pansos terus agar masuk media. Malah kita lihatnya nggak suka gitu loh, ya. Terakhir. Aku tahu di sini kayaknya Bang Hotman diinfokan bahwa donasi itu dari publik. Makanya dia bilang tadi Kemensos kejauhan kecuali itu donasi publik. Nah ini donasi publik karena mungkin Bang Hotman gak terlalu nyemplung ke case-nya. Terus kan ya sesuai pertanyaan wartawan aja. Wartawan mungkin lupa menjelaskan kalau donasi ini itu donasi publik. Aku tangkap tadi penjelasan donasi ini dari tenovis orang gitu. Padahal itu donasi publik. Makanya Kemensos kemarin turun tangan lah gitu ya. Dan ngasih tahu ada apa namanya administrasi soal pengadaan donasi publik dan memang dari publik ini donasinya gitu, bukan dari Bang Densu sendiri atau Tenovi sendiri. Iya, bukan gitu. dari perorangan lah ya. Tapi poin menarik yang tadi ditekankan soal moral, moral dari Bang Hotman ya. Sebaiknya gimana, point of view orang yang dibantu itu seperti apa. Dan sarannya itu seperti apa, ya oke itu dari Bang Hotman yang terbaru. Gimana Santai People, setuju nggak sama pendapat Bang Hotman? Kalau perihal tadi itu mungkin menurutku loh ya, ada poin yang dipertanyakan gitu, harusnya dijelaskan dulu. Ini kan donasi dari publik, Bang Densu sama Tenopi yang membuka lewat channel YouTube Bang Densu gitu, yang ngasih donasi tetap publik dan ini publik gitu, yang ngamuk tuh ya publik juga gitu. Tolonglah ya. Kita kasih nextnya. Just Ninyo, dari Tenopi juga yang ngeposting di TikTok. Terima kasih Jenderal Bapak Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang SH. Kita bisa lihat Tenopi ngeposting foto sama Gary sama
Bapak Riki Sitohang yang sepertinya konsultasi ya, konsultasi mengenai permasalahan ini atau justru malah bergabung ke timnya Tenovi. Wadidaw. Kita tinggal tunggu keselanjutannya gitu ya. Keselanjutannya naon atau Mamang. Kita kasih nextnya. Just. Ninyo. Ya. Tadi pagi Tenovi diundang di Ambiar pagi-pagi. Ada cuplikan highlight video dari Yuda 1912 dikasih judul tanggapan Tenovi soal Denny Sumargo menawarkan 300 juta ke Aus. Ciki-ciki. Play. Denny sih menurutku udah sangat baik ya, memberikan bantuan dari uang pribadinya. Gitu. Itu kita dengar juga terkait itu, terus dia bilang nggak cukup untuk pulang ke Aceh. 300 juta? Nggak cukup katanya, uang 300 juta itu tidak cukup untuk dia pulang ke Aceh atau untuk berobat katanya gitu. Sedangkan berobat aja sudah ditanggung kan sekarang. 300 juta nggak cukup pulang ke Aceh? Menurut informasi dia ngomongnya seperti itu. Oke, baik. Tapi sudah ada komunikasi antara Tenovi sama Densu? Ada. Sering kita akhirnya, komunikasi. setelah ada bawa para pihak donatur melalui kuasa hukumnya menggugat secara perdata Tenovi dan juga Bang Densu, ada komunikasi terkait itu? Ada komunikasi, kita komunikasi terus kok untuk case ini. Tidak masalah dilaporkan? Nggak ada masalah, kita terima semua. Justru melihatnya ini barangkali titik terang ya. Yang terbaik ya. Awal titik terang, jadi pembuktian di pengadilan saja. Barangkali itu yang terbaik. Pengadilan Negeri Tangerang kabarnya ya. Ya, betul. Oke, baik. Kita juga mau kasih lihat saat momen Kementerian Sosial hadir ke rumah Agus Salim saat itu beberapa waktu yang lalu. Saya mau tanya dulu sebelum melanjutkan obrolan ya. Saya tuh bingung gitu ya. Ini tuh sampai Pak Menteri ikutan ngomong tuh kayak kasus apa gitu loh. Gimana sih Mbak Novi? Orang izin tapi ya toh. Gak maksudnya Mbak Novi tuh kebayangnya gimana? Ada kesel, malu, jengkel, puyeng. Itu gak sih Mbak Novi? Menteri loh. Ikut turun tangan loh. Aduh. Tapi alhamdulillah dengan cara itu kita bisa bertemu dengan Gusmen dan juga Pak Wamen. Alhamdulillah dengan jalan ini ada hikmah. Oke. Dia kan kalau ketemunya jalannya untuk kerjasama yang bagus kan enak ya. Kalau ini kan kayak masalah apa gitu loh. Aduh. Oke, kemarin akhirnya ketemu sama Menteri Sosial. Diskusi akhirnya menghasilkan solusi apa? Solusi apa? Solusinya yang tadi gitu kan, bahwa memang dari pihak kementerian itu menafsirkan secara kronologi seperti tadi undang PUB tadi. Nah kemudian ada yang kita dengar ada kebijakan dari Pak Menteri untuk mengundang pihak Mas Agus agar dapat untuk pengobatannya aja. Ini diskresi beliau. Pengobatannya aja. Ya. Gitu. Yang mungkin akan dirujuk ya kalau pemerintah pasti ke rumah sakit pemerintah juga gitu. Iya, kenapa ke luar negeri ya? Ya, begitu. Nanti kita lihat aja mungkin selanjutnya seperti apa. Kan di Jakarta juga ada rumah sakit bagus ya? Betul, ya kita juga sebagai warga negara Indonesia, apalagi terkait Kementerian Sosial, kami juga sangat yakin dan percaya dengan rumah sakit yang ada di Indonesia, termasuk tenaga kesehatan yang berkualitas yang sangat luar biasa ya, dan tidak mudah juga kalau misalnya kita membandingkan tenaga kesehatan termasuk rumah sakit Indonesia dibandingkan dengan rumah sakit yang ada di luar negeri. Mengingat juga dari topografi, demografi Indonesia, masyarakatnya banyak, tidak mudah juga untuk menanggapi pasien, tapi kita yakin bahwa kualitas mereka sangat luar biasa. Semangat selalu buat tenaga kesehatan di tanah air ya. Tapi kita juga mau kasih lihat artikel yang satu ini. Kemensos RI digugat, Agus Salim terancam dapat tangan kosong imbas dugaan donasi ilegal. Oke, baik. Bang George sempat dengar kabar ini, Kemensos RI digugat. Ini membuat kita kaget juga kenapa Kemensos RI digugat ya. Jadi kalau soal apa yang disampaikan oleh tim penasihat hukum dari Agus kan mau gugat, mau lapor ke Mensos, ya kemudian pernyataan-pernyataan itu kan bias. Karena harus dengan jelas, kalau belum digugat janganlah teriak-teriak di media ya. Karena kita penegak hukum itu kan ngomong jangan melampaui kuasa yang diberikan. Kita apa yang disampaikan di publik juga hati-hati. Karena itu juga berdampak kepada kita sendiri. Itu aja. Oke, jadi Bang George itu Kementerian Sosial Republik Indonesia digugat itu adalah sebuah statement dari, sekali lagi dari mana? Ya, statement dari tim Farhat Abbas dari penasihat hukum. Oke, saya mau nanya sama kuasa hukum dari para donatur yang mewakili para donatur. Itu cuman apa ya, say war doang kali ya. Gila, kementerian digugat, tolong lagi mana. Tapi tadi menarik aku poin dari Mas Giri yang bilang katanya diskresi dari Bapak Menteri yang menyatakan bahwa iya nanti win-win solutionnya Agus akan dapat bantuan yang untuk pengobatannya saja. Kalau kita berkaca ke video sebelumnya, itu justru kan secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa udah nggak butuh kita buat pengobatannya karena sudah ada yang membackup tadi kan dari beberapa nama yang disebutkan gitu. Nah ini gimana nih? Apakah gitu? Apakah begini, aku menganggapnya begini? Apakah nanti point of view Gus Menteri itu,
Oh gitu udah ada. Oh bagus ya udah ini kita serahkan ke yang lain yang lebih membutuhkan gitu, yang sama sekali tidak ada yang membackup dari pihak manapun gitu kali ya. Iya. Bener-bener dong berarti dugaan teman-teman netizen yang akan memprediksi kalau seperti ini akan dapat 0 gitu. Termasuk Bang Densu juga kan memprediksi ke arah sana, makanya dia menawarkan santunan yang ternyata ditolak gitu kan, dan direkam dan gitulah pokoknya panjang. Waduh. Alamat 0 ini mah. Ditambah lagi juga kan dari kalau misalnya mau jahat-jahatnya nih gitu ya Mang ya. Ya kan tadi Agus sendiri yang bilang kalau mata udah nggak terlalu maksudnya nggak usah lah gitu tadi kan katanya kan. Iya sampai ada sedikit perdebatan tipis gitu antara Agus, Bang Farhad dan Ko Alvin, bahkan Wawa pun mereka bertiga menyetujui kalau mata dulu, tapi Agusnya nggak mau kulit dulu gitu kan. Iya itu ya bisa ke arah sana kan Mang, karena kan bisa ke arah sana sih Mang, karena kan ya donasi itu diperuntukkan untuk mata gitu. Kalau misalnya udah nggak mau, ya udah berarti nggak usah gitu kan. Iya, kalaupun tetap mau nanti Kemensos yang akan mengawasi dan pasti ditunjuk rumah sakit di mana untuk penanganan mata juga penanganannya berarti hanya fokus ke mata. Gitu. Waduh. Tapi yang menariknya ada komen dari video ini nih dari Alung Hutagalung. Bilang aja 300 buat Agus, yang 1,3 buat kalian bagi 2. Terus dibalas sama Ratna adiknya Wawa ini. Tolonglah. Bisa kepikiran 300 buat Agus, 1,3 bagi 2 Bang Densu sama Tenopi itu dari mana? Aduh. Buat Bang Densu 1,3 bagi 2 tuh enggak gitu doang. Aduh, tolonglah. Mumat. Kita kasih nextnya. Just. Ninyo, dari Tono 7788. Tono ada highlight dari pagi-pagi ambiar tadi ya. Ternyata Tiko juga diundang gitu. Dan di sini momen highlight yang diposting sama Tono adalah saat Tiko memberi pesan buat Agus Salim yang sama-sama dibantu Teh Novi. Hanya ceki-ceki. Play. Lagi ya, Tiko barangkali ada yang ingin disampaikan untuk Agus Salim sebagai sama-sama mereka atau orang yang pernah mendapatkan bantuan. Aku mau menyampaikan apa ya, bingung juga ya. Intinya ya semoga masa ini cepat terselesaikan untuk kedua belah pihak lah. Tapi intinya dengan apapun yang telah dibantu oleh banyak orang ya bersyukurlah, terima kasih. Ya ibaratnya jangan lujak lah gitu. Oke. Sekarang coba dilihat Tenovi, orang yang pernah membantu kamu dan juga Ibu Eni, mama kamu. Apa yang ingin disampaikan untuk Tenovi? Silakan dari Tiko. Silakan boleh lihat langsung. Sampai sekarang sih tentunya terima kasih banyak Teh, karena Tenovi sekarang ya rumah dan mama semua jauh lebih baik sekarang dan bisa menjalani hidup sehari-hari seperti banyaknya orang normal. Tenovi, kami ucapkan terima kasih banyak seluruh kuasa hukum pun juga Mas Geri, terima kasih. Tiko, terima kasih banyak. Semoga semua pihak bisa dilembutkan hatinya. Amin, ya. Karena hati yang keras sama berbahayanya seperti air keras. Kita akan melihat lagi tetap di pagi-pagi hari. Pesan terakhirnya ya, Mas Rian, pesan terakhirnya kadang nggak suka. Tapi menariknya, Tiko tuh selalu mention gitu ya kalau soal ditanya soal bantuan tuh bukan soal material. Bantuannya itu bisa dibilang tak ternilai. Itu apa? Kesembuhan mamahnya gitu. Dimana kesembuhan mamahnya itu prosesnya dikawal banget sama Teh Novi gitu lah ya. Makanya tadi kan kata Tiko juga untuk rumah dan mama, maksudnya juga kalau mamanya nggak sehat mungkin ya rumahnya juga nggak bisa kayak sekarang gitu ya. Iya gitu. Dan Tiko selalu mengingat kebaikannya gitu. Aduh, aku kalau flashback gitu di titik awal gitu yang pas mediasi di rumah atau di podcastnya Bang Densu itu kan sebenarnya sudah hampir clear ya. Satu kalimat aja ya, say sorry, kemarin sempat hilap gitu kan, terus jelaskan ya karena alasannya ABCD, makanya sempat digunakan sedikit untuk bayar ABCD gitu kan. Itu clear dan sisanya tuh masih di tangan. Tapi tetap dalam pengawasan. Iya sih. Aku mikirnya kalau memang ternyata dari awal tuh memang tidak mau untuk tindakan di matanya, pasti akan nemu juga sih konflik yang kayak gini. Iya sih. Iya. Mau di flashback juga. Kan tadi kita baru tahu ya kalau memang ternyata justru mata tuh bukan prioritasnya, kulit yang prioritas. Sulit sih. Udah kayak gini aja lah, udah kayak gini aja. Mumet kita kasih nextnya. Ninyo, masih dari Yuda 1912. Ini tadi selain di pagi-pagi ambiar, ternyata sempat diundang juga ke Brownies. Brownies ini memang meng-highlight part pesan-pesan, bukan pesan mie ayam, tapi pesan-pesan Tenovi buat Adus ya. Ceki-ceki. Play. Mbak, ada yang ingin disampaikan nggak untuk Agus?
saya sih selalu mengucapkan kata maaf. Mungkin saya ada salah sikap, salah kata yang mungkin merasa Mas Agus kecewa atau tidak suka. Saya dengan rendah hati melakukan permohonan maaf sebesar-besarnya. Justru malah Mbak Novi yang minta maaf loh. Itu ya sebenarnya keributan ini tidak diinginkan gitu. Tapi kalau seandainya duduk dengan kepala dingin saja berdua gitu ya, berarti coba ditarik dari awalnya niat baiknya, dari awalnya Agus juga meminta itu kayaknya seandainya ada yang bisa memediasi itu sih lebih enak ya, gitu lebih enak. Nah tapi gini Mbak Novi, kalau dari Mbak Novi sendiri nih ya, kalau dari Mbak Novi sendiri harapan untuk konflik yang nggak selesai-selesai ini apa? Harapannya Mas Agus sih tetap mendapatkan pengobatan. Alhamdulillah katanya sekarang sudah dapat bantuan pengobatan. Kalau untuk masalah donasinya, insya Allah akan diambil alih oleh negara. Gitu. Jadi memang itu sesuai aturan gitu ya, Bang Ruben. Jadi setelah kita beberapa kali dapat pembinaan dari Kemensos, terakhir dengan Gusmen dan Pak Wamen, itu memang dari pihak pemerintah itu hanya berpatokan pada regulasi. Regulasinya itu Undang-Undang PUB, Pengumpulan Uang dan Barang, nomor 9 tahun 1961. Nah itu kita merujuk ke pasal 8 ayat 1 Junto ayat 3, bahwa penyelenggaraan donasi Mas Agus di podcast Bang Densu itu menggunakan rekening pribadi. Jadi pengumpulan uangnya itu dimaknai adalah pelanggaran gitu kan, yang dimana merujuk ke ayat 3, uang hasil pelanggaran, pengumpulan uang yang pelanggaran tadi itu disita dan disalurkan ke penerima manfaat yang lain gitu. Tapi kalau memang pihak Mas Agus masih menunjukkan itikat baiknya untuk penyelesaian, mungkin ada diskresi dari Pak Menteri. Kalau ternyata uangnya udah kepake gimana tuh? Kan uangnya sekarang di yayasan. Iya. Ditarik di yayasan semuanya. Ada sih, ada memang yang terpakai untuk utang dan lain-lain itu ya, gitu kan. Kembalikan berarti. Kalau memang kembali mengikuti aturan ya Bang ya, izin itu ya kemungkinan akan diminta dikembalikan sesuai yang Mas. Yang dikembalikan kemarin ini sudah di yayasan berapa? 1,3 sudah dipakai sama Mas Agus berobat di 4,5, 4.500.000. Oke. Berarti masih ada 1,3 miliar. Iya kurang lebih ya. Oke. Tapi ada bagian yang dipakai sama keluarganya juga untuk bayar utang, bayar rumah, cicilan. Dan mereka mengakui itu. Mengakui. Oke, berarti biar sebenarnya sudah masalah ini sudah ada di pihak yang aman ya. Kemensos sudah ikut andil, jadi akan diawasi dan ya dua-duanya. Ya siapapun yang berdiri, siapapun berbicara pasti dia akan berdiri atau berbicara dengan versinya masing-masing gitu. Tapi kan kalau sudah di Kemensos, ya pasti akan ada jalan terbaik untuk kedepannya ya. Amin. Oke, kalau kayak gitu kita istirahat dulu sebentar ya. Susah sih. Ini mah benar kemarin prediksi atau analisa dari teman-teman netizen, termasuk analisa dari Bang Densu juga yang berinisiatif memberikan santunan karena ngelihat kalau secara regulasi tadi aturan. Iya sih pelanggaran sih ya. Masalahnya belum ada izin gitu, makanya kemungkinan besar akan disita gitu. Dan katanya kalau ada diskresi pun di video sebelumnya kan dijelasin diskresinya itu ya udah dipakai, tapi untuk pengobatan ya yang nanti rumah sakitnya ditunjuk sama Kemensos, terus kan pengobatannya juga didampingi sama Kemensos gitu, sama. Ya karena rame ini nyampe ke Kemensos yang akhirnya nol gitu, bahkan. Apa ya, harus kalau misalkan tadi yang skenario ditarik semua atau disita semua itu terjadi gitu kan, harus mengganti yang sudah terpakai. Iya. Tenovi dalam case ini pihak yayasan harus mengganti 4,5-nya yang udah kepake buat pengobatan. Kalau misalkan nanti opsinya tuh sita seluruhnya gitu kan, pihak Agus sendiri harus mengganti yang sudah terpakai yang tadi dijelaskan gitu, entah buat apa, bayar apa tadi yang tadi sempat dijelaskan gitu kan. Padahal kemarin sempet hampir win itu waktu di channelnya Bang Densu tuh, yang udah terpakainya diganti sama Bang Densu sekian puluh jeti gitu, jadi dianggapnya sudah tidak terpakai gitu kan, dianggapnya uang masih utuh. Tetapi ya apa hendak dikata gitu kan, nasi sudah menjadi dubur. Ya itulah, setiap langkah pasti ada resikonya dan Bapak A memilih langkah yang resikonya ya ini gitu kan, semakin panjang. Ternyata sudah sampai ke Kemensos dan di-track bahwa pengumpulan dananya termasuk kategori ilegal gitu kan. Bahkan Bang Densu pun di sini kemungkinan kena denda gitu karena mengumpulkan dana ilegal, ibaratnya kan dari inisiator atau fasilitator gitu kan sebesar 10.000 gitu lah ya.
ya inilah buah yang dipetik gitu kan. Anjay. Tolong kita ke lasnya deh meluncur. Ninyo, lasnya dari Pak Dodi Haribowo, salah satu kuasa hukum donatur ya, yang memberikan apa nih statement di videonya. Kalau di caption itu ada tulisan hayo damai katong semua saudara. Ceki. Sekarang ini sudah ada pihak donatur, sudah ada pihak Kemensos, sudah ada pihak penyelenggara, Densu dan Teknovi, ada pihak Agus. Ya kan, nah jadi kalau 4 pihak ini sama-sama duduk satu meja, insya Allah kelar. Ya kan, dan selesainya saya maunya, kita harapannya selesainya itu terkait dengan anak-anak persoalan yang lahir dari persoalan inti ini juga selesai. Jadi dicabut semua laporan polisi yang pernah ada, gitu. Mohon doanya ya. Jadi endingnya arahnya ke sana, harapan saya begitu. Dan kita sudah melakukan kerja-kerja baik secara dasolen itu udah kita lakukan untuk mengarah ke sana, untuk ending seperti itu. Namun kalau tidak juga seperti itu, tidak tercapai ya, maka ya udah pengadilan satu-satunya cara yang bisa menyelesaikan masalah ini. Dan tidak ada dari pihak kami sebagai penggugat apabila nanti sekarang ini naon atau kepotong gitu ya. Pokoknya mah itu ya, dari 1 menit dari video yang kepotong tadi yang aku tangkap, dari pihak kuasa hukum donatur pun masih menginginkan membuka jalan damai. Kayak udah deh, nggak perlu sampai ke pengadilan deh. Iya. Tapi apa ya, aku masih mikir akan sulitnya kenapa? Karena kalau damai mau nggak mau harus dilakukan pengobatan mata terlebih dahulu, sebelum nanti yang katanya sisanya mungkin bisa dipakai untuk segala macamnya. Sedangkan tadi di VT yang sama Ko Alvin Lim, Bang Farhat, sama Wawa, bahkan mereka pun bertiga sampai kayak menjelaskan apa ya bahasa sederhana, merayu gitu untuk ayo mau dilakukan pengobatan. Tetapi kan dari Agusnya sendiri nggak mau kalau mata tuh nanti dulu aja gitu. Nah itu yang kepentok di situ ya, Bang, deadlock. Di satu sisi pihak donatur bisa membuka jalan damai asal dilakukan dulu pengobatan mata, tapi di satu sisi Agusnya terlihat seperti tidak mementingkan untuk mata dulu, justru malah kulit. Terlihat dari Ko Alvin, Bang Farhat, Wawa pun sampai sebegitu merayunya gitu. Bahkan balik lagi aku ingetin, Bang Farhat itu nasihatin Agus bener loh, karena takutnya masih ada endapan itu loh, asam sulfat itu loh. Tapi ya mau gimana, Agusnya lebih memilih kulit dulu ketimbang mata gitu kan. Nanti nutup sendiri katanya Agus tadi bilang begitu kan. Ya udahlah, sambil menunggu kelanjutannya. Mama nggak sabar nunggu besok. Apa hasil dari Kemensos nih? Apakah bisa menengahi ini atau tetap nggak tembus juga? Ya kita tunggu aja live reportnya besok ya. Ya sambil menunggu kelanjutannya, seperti biasa kita menuju ke sesi Petings. Yo. Supleng Sinta dari video kemarin ada 3. Yang pertama dibuka dari Ana Susanto. Satu kata buat songong katanya. Songong gitu Songong ya. Itu berchannel numpang lapak tumben nih Fitra lurus di kasus ini. Biasanya wadidaw ya, bahkan kemarin ada info bahwa Fitra gabung juga ke Bang Pablo gitu ya. Ada dari Damai 4012, mereka hanya ingin mempermalukan dan telah meremehkan atau merendahkan pendonatur dengan mengisyaratkan jumlah donasi penatur tidak seberapa. Jadi nggak usah dengerin mereka, mending terusin proses hukumnya. Yuki Kuran menyambut dengan GSD gua atau yang tahu aja yang tahu terima kasih dan setia, nggak pernah dia gigit gua katanya ya. Ini satu manusia udah ditolong tapi nyerang balik orang yang nolong dia, nggak tahu terima kasih, nggak tahu diri pula. Waduh, lasnya dari Kakak Saninata. Harusnya Aos depak si AA dan mendekat ke Novi, tapi sayang sudah terlambat. Wow, AA omongannya mencela-mencele, pelintar-pelintir, nggak bisa dipercaya. Kubu semuanya sulit sekali dibacanya ya. Khasnya Kakak Saninata, karetnya 12 dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan support thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut ya seperti biasanya ya. Mamang, si Abu yang menikmati bantal dan pakun yang baru bangun, dua tepi mangkok cabut dulu dan ciao.